Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan sahabat, pada suatu hari kita berdiri di depan makam kedua orang tua kita. Tanahnya masih lembab, nisannya masih dingin, dan dada terasa penuh menahan rindu. Ketika pandangan kita jatuh pada batu nisan itu, ada sebuah tanya yang tiba-tiba menusuk hati. Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan untuk mereka setelah mereka tiada? Tahukah sahabat, ada satu kalimat singkat cukup dibaca sekali saja yang mampu menerangi kubur mereka dengan cahaya, meluaskan tempat peristirahatan mereka, bahkan menghapus begitu banyak dosa kita sendiri. Namun sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Kalimat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berdiri di pemakaman menatap sebuah nisan yang memuat nama seseorang yang dulu begitu kita cintai? Suasana hening, angin pelan menyapa, dedaunan jatuh seakan ikut berduka. Tanah merah yang mengering seolah berbisik, suatu hari disinilah engkau akan kembali. Saat itu dada terasa berat, kenangan muncul beruntun, tawa ayah yang dulu menguatkan, pelukan ibu yang selalu menenangkan, atau suara lembut mereka yang kini tak akan pernah kita dengar lagi. Air mata pun menetes, bukan karena rapuh, tapi karena rindu yang menghantam hati. Kita teringat betapa besar kasih sayang mereka, betapa banyak pengorbanan yang belum sempat kita balas. Lalu muncul pertanyaan halus di dalam diri. Ketika mereka telah tiada, apa masih ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan mereka di alam sana? Masihkah ada hadiah yang bisa menerangi tempat peristirahatan mereka? Subhanallah, jawabannya ada. Ada sebuah amalan yang sangat ringan diucapkan, tetapi berat nilainya di sisi Allah. Jika kita hadiahkan saat berziarah, Allah masukkan cahaya
ke dalam kubur mereka, melapangkan ruangnya, mengangkat siksanya, bahkan menghapus sejuta dosa kecil kita sendiri. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui amalan luar biasa ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah, doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya berkisah tentang seorang perempuan bernama Bu Maryam, seorang penjual sayur sederhana yang tinggal di pinggiran kota kecil. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, sabar, dan sangat taat merawat ayahnya hingga akhir hayat. Beberapa tahun lalu, sang ayah wafat setelah sakit yang cukup panjang. Sejak hari itu, hampir setiap Jumat pagi setelah sholat subuh, Bu Maryam selalu mengayuh sepedanya menuju makam ayahnya yang berada di pemakaman tua di luar kota, sekitar 4 atau 5 kilometer dari rumahnya. Hujan, panas, atau angin yang menusuk tidak pernah menghentikannya. Sesampainya di sana, ia duduk tenang, kepala tertunduk, tangannya mengusap nisan dengan lembut. Lalu ia berdoa dan melafalkan satu kalimat tauhid yang selalu ia hadiahkan untuk ayahnya. Ia tidak pernah absen, bahkan ketika tubuhnya lelah setelah berjualan, ketika kakinya terluka, atau ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Baginya, ziarah itu bukan sekedar kunjungan, tetapi bentuk cinta dan bakti yang tidak akan pernah padam meski jasad telah berpisah. Sahabatku, waktu terus berjalan. 3 tahun setelah kepergian ayahnya, Bu Maryam mengalami peristiwa yang tak pernah ia lupakan. Pada suatu malam menjelang subuh, ia bermimpi bertemu ayahnya. Ayahnya mengenakan pakaian putih yang berkilau lembut. Wajahnya cerah, penuh ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan suara hangat ayahnya berkata, anakku, setiap bacaanmu menerangi tempat peristirahatanku. Setiap langkahmu menuju makamku menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan hentikan amalan itu, karena cahaya yang kau kirimkan
adalah penolongku di alam barzah. Bu Maryam terbangun dalam tangis. Ia bersujud lama, menangis bukan karena sedih, tetapi karena bahagia mengetahui bahwa amalan kecilnya benar-benar sampai dan memberi manfaat besar bagi ayahnya. Sejak hari itu, banyak warga sekitar mengikuti kebiasaan Bu Maryam, bukan karena ia pandai bicara, tetapi karena ketulusan mampu menggerakkan hati lebih kuat daripada 1000 nasihat. Sahabatku, betapa besar rahmat Allah dari satu kalimat tauhid. Allah memberkahi ahli kubur dengan cahaya, dan pembacanya pun dihapuskan sejuta dosanya. Mungkin kedua orang tua kita sudah tiada, tapi cinta dan bakti tidak harus berhenti di balik tanah kubur. Selama nafas masih ada, kesempatan untuk mengirim cahaya bagi mereka tetap terbuka luas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan ini sesungguhnya sangat sederhana, ringan di lisan, tidak memakan waktu lama, tetapi pahalanya mengalir deras seperti air di sungai surga. Bagaimana cara mengamalkannya? Mari kita perhatikan langkah-langkahnya dengan tenang. Yang pertama, datang dengan keadaan berwudu. Wudu adalah cahaya. Kita datang bukan sebagai pengunjung kubur, tetapi sebagai anak yang membawa hadiah kepada orang tuanya, sebagai saudara seiman yang membawa penerang bagi penghuni barzah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada ahli kubur, salam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa inna insyaallahu bikum lahikun, yang artinya keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, kalian telah mendahului kami, dan kami pun jika Allah menghendaki akan menyusul kalian. Salam ini sahih, diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Dengan salam itu kita menunjukkan adab dan penghormatan. Yang ketiga, duduk dengan tenang dan hadirkan hati. Tundukkan kepala, perlambat nafas. Bayangkan wajah kedua orang tua yang sangat kita cintai. Bayangkan mereka menunggu hadiah cahaya dari kita, karena bagi mereka bacaan itu bukan sekedar ucapan, tetapi pelita yang sangat berarti. Yang keempat, niatkan sebagai hadiah pahala. Ucapkan dalam hati, ya Allah, aku hadiahkan pahala amalan ini untuk ayahku, ibuku, atau siapapun dari kaum muslimin yang telah mendahului kami. Niat yang tulus adalah kunci diterimanya doa. Yang kelima, membaca kalimat tauhid 1 kali dengan penuh keyakinan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan ini disebutkan dalam banyak riwayat sahih tentang keutamaan tauhid,
dan zikir tersebut di antaranya dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Beberapa riwayat tentang 1.000.000 pahala adalah riwayat yang lemah. Namun makna umum tentang besarnya keutamaan zikir tauhid tetap kuat, karena banyak hadis sahih yang menjelaskan fadilah kalimat ini. Bacalah dengan perlahan, rasakan setiap hurufnya, karena malaikat mencatat keikhlasan itu. Yang keenam, berdoa untuk ampunan kedua orang tua. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yang artinya, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, maafkan dan muliakanlah mereka. Doa anak yang soleh adalah penerang kubur bagi kedua orang tuanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Adapun waktu terbaik untuk mengamalkannya, lakukanlah di hari Jumat atau malam Jumat, setelah sholat, atau ketika berziarah di hari-hari tertentu seperti hari raya, hari lahir, atau hari wafat orang tua. Namun kapanpun dilakukan, insya Allah tetap bernilai besar. Sahabat beriman, ketika hadiah bacaan itu sampai kepada orang tua kita di alam barzah, rahmat Allah pun menyapa mereka. Yang pertama, kubur mereka diterangi cahaya, cahaya lembut yang membuat tempat gelap menjadi terang, yang sempit menjadi lapang. Yang kedua, jika ada beban yang mereka pikul, Allah ringankan, seakan-akan ada tangan yang mengangkat kesusahannya. Yang ketiga, untuk kita yang membaca, Allah limpahkan pahala seperti air yang mengalir, menghapus dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat kita. Sahabat, begitulah amalan kecil yang tampak sederhana namun sangat besar di sisi Allah dan sangat berarti bagi mereka yang telah mendahului kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini hanya singgah sebentar. Kita datang tanpa membawa apa-apa dan kita pulang tanpa membawa selain amal serta doa yang tulus. Kalau hari ini kita masih sempat mengirim cahaya untuk orang tua kita, maka lakukanlah sebelum waktu menutup pintu. Sebab nanti saat kita sendiri berbaring di tanah itu, mungkin kitalah yang berharap ada anak atau sahabat yang mengirimkan penerang untuk kubur kita. Jangan biarkan kubur orang tua kita gelap. Jangan biarkan mereka menunggu hadiah yang tak pernah datang. Sebab bacaan yang ringan di lisan kita bisa menjadi pelita yang besar bagi mereka. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita, melapangkan kuburnya, meninggikan derajatnya, dan mempertemukan kita kembali kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.